Bab 571, Serangga Emas Setan. Kekuatan Dewa Sesat Lin Ming telah menyentuh lapisan kedua. Kemampuan benih Dewa Sesat untuk menekan esensi sejati telah ditingkatkan, dan peningkatan kekuatan serta esensi sejati telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ditambah dengan upaya Lin Ming untuk membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, daya tahan dan kegigihannya jauh melebihi sebelumnya. Sekarang, hanya dengan kekuatan Dewa Sesat, kecakapan tempur Lin Ming sudah sangat menakutkan. Adapun kemampuannya yang lain, Lin Ming tidak menggunakannya. Dia masih harus menempuh jalan panjang di lantai 3. Setelah esensi sejati terkompresi meletus, Lin Ming menggenggam tombak komet ungu. Jiwa guntur iblis ilahi benar-benar menyatu ke dalamnya, dan pasukan segel peminum darah melayang di udara. Gelombang esensi sejati yang mengepul memenuhi udara seperti tsunami yang dahsyat. Di depan Lin Ming, wujud Hong Zong tiba-tiba muncul. Dia telah memacu esensi iblisnya hingga batasnya. Penindasan kuil surgawi. Dengan seluruh tubuhnya terbungkus jubah cahaya hitam, Hong Zong seperti perwujudan meteor saat dia jatuh. Serangan ini mengandung konsep bumi yang mulia. Bakat ras iblis raksasa tidak terletak pada pemahaman mereka terhadap konsep. Namun, di bawah lingkungan praktik terbaik seperti lantai 3 menara Sky Split, mereka juga bisa memahami konsep milik mereka. Di luar konsep ini, kekuatan fisik Hong Zong yang menakutkan bahkan lebih luar biasa, begitu pula esensi iblisnya yang sangat kental. Dengan ketiga aspek ini menjadi satu, segera setelah Hong Zong menggunakan serangan terkuatnya, seluruh arena tertutup awan hitam. Rasanya seperti ditekan oleh gunung besar. Langkah yang luar biasa. Keunggulan tombak tuan terletak pada potensi dan kemampuannya untuk menggulingkan semua yang ada di depannya. Serangan Hong Zong ini menunjukkan kebenaran ini. Hong Zong benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Hanya dari serangan ini saja, peringkatnya bisa berada di posisi 30 besar. Bagaimana Lin Ming akan bertahan melawan ini? Para seniman bela diri di arena dengan sabar menunggu. Dalam pertarungan antara para master papan atas, kemenangan dan kekalahan seringkali ditentukan dalam sekejap. Bentrokan sebelumnya hanyalah serangan menyelidik. Di pinggir arena, Mukgu juga merasa cemas. Serangan Hong Zong ini benar-benar menggemparkan dunia. Akankah Lin Ming benar-benar mampu bertahan melawannya? Menghadapi serangan yang mengandung kekuatan bumi yang dalam, Lin Ming memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Tanpa kemampuan master apapun, Lin Ming hanya mengandalkan peningkatan kekuatan yang sangat besar yang diberikan kepadanya oleh lapisan kedua kekuatan Dewa Sesat. Pembantaian, keinginan dan potensinya dituangkan ke dalam serangan ini, Lin Ming mampu memahami kekuatan terbesar dari Great Desolate Halberd Art. 100 segel peminum darah sepenuhnya menyatu ke dalam tombak komet ungu. Lin Ming juga ingin melihat tingkat kekuatan apa yang akan dicapai, Great Desolate Blood Halberd, setelah menggabungkan esensi darah dari begitu banyak Master Sky Split Tower. Kaca, momentum Hong Zong yang luar biasa dan esensi iblis yang mengepul bertemu dengan serangan tombak Lin Ming. Kedua serangan tersebut mendapat perlawanan sengit, tidak ada pihak yang mundur. Hong Zong tidak pernah berpikir bahwa serangan ini, yang dilengkapi dengan seluruh kekuatannya, akan benar-benar diblokir oleh Lin Ming. Merusak, Hong Zong meraung, dan semua esensi iblis di dalam tubuhnya mulai berputar melampaui kemampuannya. Dia ingin mengalahkan tombak Lin Ming dalam satu gerakan, tapi pada saat ini, beberapa segel minum darah merah terang yang menyilaukan memotong ke arahnya seperti pisau terbang. Segel peminum darah merobek awan esensi iblis, menusuk langsung ke dada Hong Zong. Segel minum darah ini dipadatkan dari pengorbanan Suemen dan Xing Tian, mereka sangat tajam. Apa? Hong Zong merasa ngeri. Pada saat kritis ini, matanya menjadi merah darah. Dia mengeluarkan seluruh esensi iblisnya untuk membuka paksa Great Bell Shield. Cila, segel peminum darah menembus bagian atas perisai Hong Zong, langsung membelahnya. Karena tergesa-gesa, perisai Hong Zong yang dibuat dengan cepat ini jauh lebih rapuh dari sebelumnya. Hong Zong terbatuk-batuk saat dia diterbangkan. Di dadanya, luka sedalam 2 kaki telah terbuka. Paru-parunya telah terpotong, darah muncrat kemana-mana. Seluruh penonton berada dalam keadaan pingsan. Lin Ming tidak hanya memblokir serangan Hong Zong, tapi dia juga melakukan serangan balik dan melukai Hong Zong. Luka sedalam 2 kaki ini dapat ditangani oleh iblis raksasa, itu tidak akan terlalu mempengaruhi kemampuan bertarung mereka. Tapi jika paru-parunya dipotong kali ini, bagaimana dengan kali berikutnya? Akankah hatinya dibelah selanjutnya? Pertarungan ini, Hong Zong berada di ambang kekalahan. Lin Ming menarik kekuatan Dewa Sesat, menyelamatkan esensi sejati yang tersisa. Segel minum darah yang menari di udara juga melebur kembali ke tubuh Lin Ming tanpa jejak. Bagi Lin Ming, Great Desolate Halberd Art, bukan hanya teknik yang digunakan untuk membunuh, tapi juga metode budidaya yang digunakan untuk meningkatkan budidayanya. Di dalam Blood Slaughter Stepes, menggunakan Great Desolate Halberd Art, untuk meningkatkan budidayanya secara alami jauh lebih cepat daripada menggunakan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Hong Zong merangkak dari tanah. Karena amarahnya yang membara, segel yang ditato di wajahnya berubah menjadi merah padam. Saat dia menatap Lin Ming, kilau cemerlang di matanya adalah binatang buas yang terluka di ambang kegilaan. Bagus sekali. Anda telah memaksa tangan saya sampai pada titik ini. Aku tidak ingin menggunakan gerakan ini, tapi sekarang, aku akan memastikan tidak ada kerangkamu yang tersisa. Oh, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu adalah kemampuan tersembunyi terakhirmu? Lin Ming mengejek.
Beberapa saat yang lalu, ketika Hong Zhong dipaksa oleh Lin Ming untuk menggunakan kartu tersembunyi terakhir yang dimilikinya, dia melontarkan kata-kata kejam. Dia ingin membunuh Lin Ming dengan serangan itu, tapi sekarang dia telah menggunakan kemampuannya, Lin Ming tidak terluka sementara dia sendiri terluka parah. Sekarang, kata-kata keji apapun yang dia ucapkan hanya akan menjadi lelucon. Itu tidak lebih dari kata-kata seorang pengecut yang tampil ke depan. Saya rasa Hong Zhong tidak punya banyak harapan untuk menang. Auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dia mengonsumsi terlalu banyak esensi iblis. Bahkan jika dia memiliki langkah terakhir untuk digunakan, itu hanya lelucon. Saya tidak berpikir Lin Ming akan memenangkan ini. Kekuatannya cukup untuk maju ke 30 besar. Pendatang baru ini terlalu menakutkan. Saat penonton di sekitar panggung sedang berbicara, saat ini, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Hong Zhong akan menang. Tapi, saat mereka mulai mendiskusikan pertarungan, semuanya tiba-tiba berhenti. Mereka melihat Hong Zhong telah mengeluarkan kantong serangga dari pinggangnya. Serangga roh. Kapan Hong Zhong mengangkat hal seperti itu? Berdengung. Saat Hong Zhong membuka kantong serangga roh, sekelompok serangga emas gelap terbang keluar, tampak seperti awan emas gelap. Setiap serangga roh berukuran sebesar kacang, dan mereka terlihat sangat ganas. Melihat ini, semua seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Serangga emas setan. Bukankah ini serangga roh yang dibudidayakan oleh Kei yang bintang 7 iblis surgawi? Bagaimana mereka bisa sampai di tangan Hong Zhong? Biaya untuk membesarkan serangga emas iblis ini sangat tinggi. Setiap kali digunakan, selalu ada kerugian. Kehilangan lusinan sekaligus adalah kejadian biasa. Bagaimana ini bisa dipinjamkan kepada orang lain? Apalagi ini adalah lantai 3 menara Sky Split, tempat semua orang selalu membunuh orang lain. Siapa yang akan mengambil upaya terakhir atau keterampilan tersembunyi mereka dan membiarkan orang lain mempelajarinya? Bukankah itu hanya lelucon? Apakah Hong Zhong benar-benar memelihara serangga emas iblis? Seorang seniman bela diri sulit mempercayai hal ini. Serangga emas iblis adalah serangga roh yang menakjubkan dan aneh. Bagaimana seseorang bisa membesarkan mereka hanya karena mereka menginginkannya? Ada yang salah. Saya yakin itu adalah serangga emas iblis Kei Yang. Kata seniman bela diri lainnya. Dia telah melihat banyak pertandingan Kei Yang di mana Im melepaskan serangga emas iblis ini. Ingatannya tentang serangga ini sangat dalam. Namun, apapun situasinya, tidak diragukan lagi ada sesuatu yang benar. Lin Ming dalam bahaya. Jika itu benar, bagaimana serangga emas iblis Kei Yang bisa sampai di tangan Hong Zhong? Di antara penonton, Mukgu merasa khawatir. Dia melirik Kei Yang. Kei Yang sedang menonton pertandingan tanpa sedikit pun kejutan di wajahnya. Jika demikian, maka itu berarti serangga emas iblis itu benar-benar dipinjamkan ke Hong Zhong oleh Kei Yang. Persahabatan mereka seharusnya tidak mencapai tingkat ini, mengapa ini bisa terjadi? Mukgu tidak mengerti alasannya. Tapi saat ini di panggung arena, serangga emas iblis telah menyelimuti area seluas puluhan kaki di sekitar Lin Ming. Serangga emas iblis memakan segala jenis logam langka dan berharga saat mereka tumbuh, menggabungkan esensi logam ini ke dalam karapasnya sendiri. Dari atas hingga bawah, seluruh tubuh mereka adalah senjata. Apalagi dengan banyaknya jumlah mereka. Jika awan serangga emas iblis ini menyerbu ke arah seseorang, mungkin kerangka mereka pun tidak akan tersisa. Lin Ming, matilah. Hong Zhong terkekeh. Serangga emas iblis berdengung saat mereka bergegas ke depan, menghalangi setiap jalan keluar. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Pembunuhan memutar segel darah. Segel peminum darah melesat keluar, membentuk pusaran di udara setajam pedang. Dengan suara dentang, sejumlah besar serangga emas iblis ini terlempar kembali. Namun, meskipun mereka terjatuh puluhan kaki jauhnya, beberapa bahkan jatuh ke tanah saat terjatuh, tidak ada satupun yang benar-benar terluka. Hanya dalam beberapa saat, semua serangga emas iblis ini terbang lagi. Jumlah serangga bersayap ini terlalu banyak, segel peminum darah tidak mampu menjatuhkan semuanya. Lusinan serangga terbang ini keluar tanpa cedera. Mereka berkumpul menjadi satu kelompok, terbang menuju Lin Ming. Konsep luar angkasa. Kaki Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, langsung menghilang dari tempatnya berada. Dalam situasi yang hampir tidak ada celah, dia berhasil lolos dari kepungan serangga-serangga tersebut. Serangga emas iblis menghantam tanah logam. Pada saat itu juga, lantai logam yang ditopang oleh formasi susunan tampak meleleh seolah-olah asam pekat dituangkan ke atasnya. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Jika serangan semacam ini menimpa seseorang, tidak ada yang tersisa dari mereka. Terlalu ganas. Lin Ming tidak bisa tidak mengakui kekuatan serangga ini. Serangga emas iblis ini tidak hanya kebal terhadap senjata, tetapi kekuatan serangan mereka juga sangat menakutkan. Cara penggunaan ini bisa menggoyahkan hati seseorang. Hehe, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi. Teriak Hong Zhong, terbawa oleh keberhasilan memaksa Lin Ming pergi. Lin Ming memandang Hong Zhong, matanya setajam pedang. Apa, Anda ingin menyerang tubuh saya saja? Kamu terlalu naif. Hong Zhong dengan dingin mendengus. Serangga emas iblis membentuk kabut emas gelap di depannya. Jika dia memerintahkan serangga emas iblis dan membiarkan dirinya terkena serangan fatal, maka dia terlalu bodoh. Bentuk pertahanan. Saat Hong Zhong mengeluarkan perintah, serangga roh di depannya mulai berubah seiring dengan terentangnya karapas mereka. Serangga roh seukuran kacang, setelah merentangkan karapasnya, kini seukuran telur merpati.
Dengan serangga-serangga ini ditumpuk, mereka membentuk perisai di depan Hong Zong. Bentuk serangan. Hong Zong mengeluarkan perintah lain. Beberapa serangga emas iblis yang masih berdengung di depan Lin Ming juga berubah. Tubuh mereka berubah, dan tiba-tiba sebuah tanduk bor tajam muncul di tubuh mereka. Bukan hanya itu, tanduk ini juga bergetar, berisi kekuatan satu hukum. Hukum getaran. Lin Ming tidak asing dengan kekuatan getaran. Alirannya seperti sutra adalah perwujudan sempurna dari kekuatan getaran. Pertahanan mutlak dan serangan mutlak. Serangga emas iblis ini awalnya adalah serangga roh yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya terkejut. Metode pertarungan ini tidak memiliki kelemahan. Bagaimana seseorang bisa menerobos ini? Penonton di sekitarnya melebarkan mata mereka dengan penuh perhatian agar tidak melewatkan satu detail pun. Serangga roh kecil ini sebenarnya menyimpan banyak misteri. Klakson yang bergetar berkecepatan tinggi itu mungkin dapat dengan mudah menembus esensi sejati pelindung seorang seniman bela diri. Jika seseorang dibor oleh serangga ini, maka konsekuensinya akan fatal. Lin Ming meringis. Dia memiliki gerakan ciptaannya sendiri, darah Phoenix kuno, dan 8 gerbang tersembunyi batin. Dia tidak berencana menggunakan 3 jurus mematikan ini, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Menghadapi Hong Zong dan sisipan emas iblis ini, Lin Ming tidak bisa lagi menyembunyikan kemampuan ini. Tombak komet ungu di tangannya rata secara horizontal. Guntur menyambar di porosnya. Lampu listrik sepertinya mampu menembus ruang itu sendiri. Bab 572, Kecepatan Serangan Ekstrim. Serangga emas iblis gelap melolong ke depan, tanduknya yang bergetar merobek udara. Aura yang mengesankan ini mengejutkan semua orang. Lin Ming melirik Hong Zong. Ciri-cirinya berubah secara jahat, antisipasi terlihat di matanya saat serangga emas iblis telah membentuk perisai di belakangnya. Lin Ming mencibir. Tubuh serangga emas iblis memang keras dan keras, tapi perisai yang dibentuk oleh mereka tentu saja tidak sama. Mengambil langkah mundur, guntur di tombak komet ungu tiba-tiba menyatu dengan sendirinya. Petir 3 warna membentuk tombak guntur, menyatu sempurna dengan tombak komet ungu. Dengan dukungan Valet Electricity Spirit Bambo, potensi serangan ini telah mencapai batasnya. Konsep guntur, mengejar guntur. Sosok Lin Ming langsung menghilang. Tombak dan manusia menjadi satu, berubah menjadi sambaran petir, melesat ke depan. Serangan serangga emas iblis secara alami gagal. Pada saat itu, suara itu sendiri sepertinya tertelan. Lin Ming telah menjadi master tombak tiada taranya. Dia telah menjadi tombak, tombak itu telah menjadi dirinya. Lin Ming berubah menjadi lampu listrik yang menusuk perisai serangga emas iblis. Kecepatan serangan ini terlalu cepat. Bahkan banyak seniman bela diri yang hadir tidak dapat melihat apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah kilatan petir yang menyilaukan dan suara benda pecah. Lusinan serangga emas iblis gelap ditembak ke belakang. Hong Zong sangat terkejut. Dengan teriakan kaget yang nyaring, matanya membelalak. Dia menggenggam tombak tuan, membawanya ke depan. Namun, sudah terlambat. Engah. Dengan suara pelan, semua potensi yang dikumpulkan Hong Zong hancur. Dia berdiri di sana, tak bergerak seperti patung, tapi Lin Ming sudah langsung muncul ratusan kaki melewatinya, seolah-olah dia telah berteleportasi ke sana. Zizi, lampu listrik masih bersinar di tubuh Lin Ming. Cahaya menyilaukan dari tombak komet ungu sulit untuk dilihat secara langsung. Karena kecepatan serangannya terlalu cepat, celah sepanjang beberapa ratus kaki muncul di tanah di belakang Lin Ming. Adapun Hong Zong, matanya tumpul dan tubuhnya kaku. Dia masih mempertahankan postur memegang tombaknya, tombak tuan di tangannya berada di tengah. Di depannya, sebuah lubang seukuran telur besar muncul di perisai serangga emas iblis. Di sana, beberapa serangga emas iblis telah lenyap. Lubang ini, jika dilihat, memanjang hingga ke tenggorokan Hong Zong. Di tengah tenggorokan Hong Zong ada lubang serupa. Itu melewati seluruh kepalanya, keluar melalui belakang. Seluruh daging dan kulit di sekitar area ini telah hangus menjadi hitam. Tulang tenggorokannya hancur, patah hanya dengan satu serangan. Lin Ming tidak menusuk serangga emas iblis secara langsung, malah mengincar tempat mereka menempel satu sama lain. Begitu dia menghancurkan koneksi ini, mereka secara alami akan diusir oleh serangan itu. Meskipun serangga emas iblis memiliki tubuh yang keras, area yang dihubungkannya tidak sekuat itu. Kemampuan bertahan serangga emas iblis terletak pada kemampuan mereka untuk memisahkan sebagian dari diri mereka untuk membentuk perisai di sekitar seniman bela diri, menggunakan perisai ini untuk bertahan dari serangan. Tapi, jika serangan melebihi waktu respons serangga emas iblis ini, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menembus perisai serangga emas iblis, tombak Lin Ming menusuk tenggorokan Hong Zong. Tidak ada kesempatan baginya untuk menolak. Ini terlalu cepat. Mengejar guntur memadukan konsep guntur serta seni halberd yang hebat. Ini adalah serangan yang Lin Ming curahkan seluruh kemauan dan potensi tubuhnya. Secara keseluruhan repertoar Lin Ming, ini adalah serangan tercepat. Dalam kekuatan hukum, kecepatan guntur bahkan lebih cepat daripada angin. Lin Ming tidak ingin mengungkapkan kartu ini di tangannya, tetapi dibandingkan dengan membakar darah Phoenix kuno atau menggunakan 8 gerbang tersembunyi dalam, mengejar guntur adalah keterampilan yang paling cocok. Para seniman bela diri di sekitarnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Faktanya, sebagian besar dari mereka belum melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat kilatan guntur, dan Lin Ming tampak seperti berteleportasi ratusan kaki jauhnya.
Adapun Hong Zong, sebuah lubang tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Hong Zong, dia meninggal. Hong Zong telah menang beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap mata, tanpa waktu untuk mengambil nafas, alur pertempuran telah berubah total. Itu lebih cepat daripada reaksi seseorang. Ketika Lin Ming bertahan melawan penindasan kuil surgawi Hong Zong, orang-orang sudah menduga bahwa Lin Ming akan menang. Namun tidak ada yang mengira dia akan menang secepat itu, dengan gerakan mengejutkan yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Serangan yang luar biasa cepat. Kecepatannya mendekati batas yang menakutkan. Jika saya melawan Lin Ming di masa depan, saya harus berhati-hati dengan langkah ini. Pada saat serangan itu terjadi, sepertinya ia merobek kehampaan itu sendiri. Serangan mendadak bisa mencapai efek tertinggi. Jika orang lain sudah siap, tentu saja tidak akan sama. Di arena, Mukgu menghela nafas lega. Dia dengan sedih tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kekhawatirannya tidak ada gunanya. Mungkin, ini bukan batas Lin Ming. Lin Ming adalah seseorang yang tahu apa yang dia lakukan. Ketika dia berada di lantai 2, dia belum memahami serangan ini. Tapi, setelah mengasingkan diri secara tertutup selama 8 bulan dan kemudian menghabiskan 2 bulan lagi di lantai 3, dia mampu melakukannya. Ini adalah 10 bulan penuh. Jika Lin Ming tidak membuat kemajuan besar, lalu mengapa dia pergi? Mayat Hong Zong merosot ke tempatnya berdiri. Tapi serangga emas iblis itu, mereka terus berdengung di udara. Tanpa kendali sadar Hong Zong, mereka melayang tanpa tujuan. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia mengulurkan tangan dan melepas tas serangga roh di pinggang Hong Zong. Masuk. Awalnya mustahil bagi Lin Ming untuk mengendalikan serangga emas iblis ini. Tapi sekarang, karena mereka sudah kehilangan ketertiban dan tujuan, dia bisa dengan mudah merebut semuanya. Dengan lambaian tangannya, lusinan serangga emas iblis terbang ke dalam kantong serangga roh. Kamu ingin mati. Di arena, Kei yang meledak dengan sangat marah. Astaga, sosoknya melintas ke panggung arena. Pedang tajam meninggalkan sarungnya, menusuk langsung ke arah Lin Ming. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia menginjak Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, dan langsung menghilang. Bang! Tanah logam bergetar hebat. Kei yang telah membuat lubang di dalamnya. Lin Ming melayang beberapa puluh kaki jauhnya. Dia menarik tombak komet ungu, ujung tombaknya diarahkan langsung ke arah Kei Yang. Berhenti. Seorang wasit berpakaian hitam dengan dingin berpunuk, muncul di tengah panggung bela diri. Selama pertandingan, tidak ada yang boleh menyela. Kalau tidak, kamu akan melanggar peraturan Sky Split Tower. Kei Yang menarik napas dalam-dalam. Menara Sky Split memiliki aturan ketat yang tidak bisa dilanggar, bahkan para ketua tertinggi pun tidak terkecuali. Dia menekan niat membunuh yang kental di dalam hatinya dan dengan dingin berteriak, "Nak! Serahkan tas serangga roh itu." Lucu sekali. Sudut bibir Lin Ming menyeringai. Jika saya membunuh seseorang, maka seluruh harta miliknya menjadi milik saya. Selain tanda masuk kota mereka, semuanya milikku. Ini adalah aturan menara Sky Split, katakan padaku apa sebenarnya kesalahanku. Kenapa aku harus memberimu sesuatu? Anda ingin menggunakan seseorang untuk membunuh saya, tetapi sekarang setelah mereka mati, saya harus mengembalikan ini kepada Anda. Apakah memang ada sesuatu yang begitu bagus? Anda, mata Kei yang bersinar dengan cahaya dingin. Bagus, kamu sangat baik. Dengan lambaian lengan bajunya, jubah Kei yang digulung. Dengan suara mendengung samar, sisa serangga emas setan di udara benar-benar terbang menuju sisi Kei Yang. Namun, karena serangga emas iblis dalam tas serangga roh Lin Ming dipisahkan ke ruang yang berbeda, mereka tidak dapat menerima perintah Kei Yang, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk kembali kepadanya. Lin Ming tidak mampu mencegah hal ini. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan serangga emas iblis. Lin Ming memandang wasit, dengan dingin berkata, "Tuan wasit, menurut aturan menara Sky Split, bukankah semua ini adalah rampasan pertempuran saya?" Ini, ekspresi wasit sulit. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tetap diam. Lin Ming, kamu jauh lebih rakus daripada ular. Anda bahkan menginginkan ini juga. Bermimpilah. Hati Kei yang dipenuhi dengan amarah yang membara. Lin Ming dengan dingin menatap Kei Yang, tidak berbicara. Pada saat ini, bertukar kata tidak ada gunanya dan berkelahi juga dilarang. Kalau begitu, dia sebaiknya tidak berbicara. Semua orang bisa melihat kebenarannya. Di masa depan, semuanya akan diselesaikan di dalam arena. Lin Ming, sebaiknya kamu tidak keluar dari zona terlarang pertempuran bahkan setengah langkah. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita sampai mati. Kei Yang meludah dengan kejam. Dia tidak lagi mau tinggal di arena bela diri lebih lama lagi. Dia segera keluar. Setelah Kei Yang meninggalkan arena bela diri, semua orang diam, tidak berani membuat keributan. Suasananya dingin. Tapi, sebenarnya ada beberapa orang yang berbisik. Orang yang meminjamkan serangga emas iblis ke Hong Zong adalah Kei Yang. Sekarang Hong Zong sudah mati, sangat masuk akal bagi Lin Ming untuk mengambilnya. Dia ingin meminjamkan pisau kepada seseorang untuk membunuh orang lain, tapi setelah dikalahkan, dia tetap ingin pisaunya kembali. Apakah ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Kei Yang terlalu sombong. Apa yang bisa dilakukan mengenai hal itu? Lin Ming hanyalah pendatang baru, tapi Kei Yang adalah bawahan ketua tertinggi. Jika dia bisa bertahan maka dia harus melakukannya. Belum lagi Lin Ming juga mendapatkan beberapa lusin serangga emas iblis. Tapi jika dia ingin membesarkan mereka, itu bukan perkara mudah.
Lin Ming mengabaikan diskusi di antara penonton. Dia melepas cincin spasial Hong Zhong serta menjentikkan jarinya, mengirimkan guntur iblis pemadam darah ke dalam tubuh Hong Zhong untuk menarik esensi darahnya, memadatkannya menjadi segel minum darah. Pada saat ini, energi infernal Hong Zhong juga masuk ke tubuh Lin Ming. Ini adalah energi neraka dari iblis surgawi bersayap 6. Kepadatan energi ini sangat tinggi. Setelah masuk ke tubuh Lin Ming, tato setan surgawi di lengannya perlahan menjadi semakin jelas. 3 pasang sayap pertama sudah terkondensasi, tetapi sayap keempat akan jauh lebih sulit. Setelah menyerap sejumlah besar energi neraka dari Hong Zhong, sepasang sayap keempat Lin Ming kurang dari setengah terkondensasi. Ini sama dengan iblis surgawi bersayap 6. Ketika sepasang sayap keempat selesai, itu akan menjadi iblis surgawi bersayap 8. Setelah menjadi iblis surgawi bersayap 8, kecepatannya dalam mempraktikkan metode budidaya jalur iblis akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa staf naik ke atas panggung dan mengangkat mayat Hong Zhong. Wasit dengan malu-malu tersenyum pada Lin Ming dan berkata, "Selamat atas kemenangan Anda." Hong Zhong awalnya memiliki 95 kemenangan beruntun. Setelah membunuhnya, Anda harus mendapatkan 10 kemenangan beruntun. Tapi karena selisih win streakmu dan Hong Zhong terlalu besar, win streakmu langsung diambil darinya, minus 30. Kini, total win streakmu menjadi 65. Pada saat yang sama, Anda juga memperoleh 9 poin pembantaian dari mengakhiri kemenangan beruntunnya, serta poin pembantaian lainnya karena mencapai 60 kemenangan beruntun. Ini total 10 titik penyembelihan. Kemenangan beruntun Lin Ming awalnya di angka 52. Setelah memperoleh 10 kemenangan beruntun dari Hong Zhong, ia mencapai 62. Karena kemenangan beruntunnya kurang dari 65, jumlahnya meningkat menjadi jumlah tersebut. Setelah pertandingan ini kamu bisa berkultivasi selama 2 bulan. Jika Anda tidak keluar selama pengasingan tertutup, maka Anda harus mengganti pertandingan yang Anda lewatkan dalam 1 hari. Saya dengan hormat mengucapkan selamat kepada pahlawan muda Lin dan berharap Anda memiliki masa depan yang cerah. Kata wasit sambil tersenyum. Saya mengerti. Lin Ming menjawab dengan ringan. Dia berbalik dan pergi, berjalan menuju area latihan. Lantai 3 Menara Sky Split memiliki seniman bela diri baru yang masuk setiap bulan, serta seniman bela diri yang menghilang setiap bulan. Orang-orang ini mungkin sudah mati, atau mungkin sudah pergi. Apakah mereka pergi atau tidak adalah pilihan yang bisa mereka buat kapan saja. Tapi, sebenarnya ada sejumlah besar seniman bela diri yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk tetap berada di dalam Menara Sky Split. Ini karena tekanan dan sumber daya budidaya yang ditawarkan Menara Sky Split. Lingkungan latihan ini adalah lingkungan yang unik di Menara Sky Split. Kali ini, Lin Ming pergi ke tempat latihan lain. Ini untuk konsep api. Bab 573, Jalan Seorang Master Seni Bela Diri. Lantai 3 Menara Sky Split, area latihan. Kali ini, area latihan yang Lin Ming datangi adalah konsep api. Area latihan konsep api juga membutuhkan titik penyembelihan setiap 10 hari. Saat ini, Lin Ming memiliki banyak titik pembantaian, sehingga dia bisa tinggal di sini sesuai keinginannya. Masuk ke dalamnya, ada hamparan ruang yang sangat luas. Di depan Lin Ming, tanah itu penuh dengan bebatuan merah tua yang memanjang hingga ke cakrawala. Di antara bebatuan ini, tumbuh tanaman tak dikenal. Tumbuhan ini, tanpa kecuali, semuanya memancarkan energi asal api yang sangat kuat dan murni. Tidak terlalu jauh dari sana, ada aliran air berwarna merah tua yang mengalir deras. Dari jauh, itu menyerupai lava, tetapi ketika mendekat mereka akan menyadari bahwa itu sebenarnya terdiri dari energi asal api. Angin panas yang menyengat meniupnya. Panas ini sendiri jauh lebih panas dari lava biasa, itu cukup untuk langsung menghanguskan kulit seseorang hingga garing. Tempat ini, sedikit mirip dengan alam mistik Phoenix Suci. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dia juga merasakan konsep api melalui meditasi. Kini, dia akan mengulangi pengalaman itu lagi. Energi asal sungai api ini kelihatannya sederhana, namun sebenarnya, setiap gelombang, setiap pasang surut, mengandung hukum api. Lin Ming duduk di atas batu terbakar yang mengambang di sungai, memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Dia sepenuhnya menginvestasikan konsentrasinya untuk memahami konsep api. Perlahan, Lin Ming tenggelam jauh ke dalam sungai energi asal api ini. Energi api yang besar terus mengalir ke tubuh Lin Ming dari titik akupunturnya. Itu membuat jalur acak melalui meridiannya sebelum keluar melalui pori-porinya. Jejak samar esensi dan pemahaman tetap berada di dalam tubuh Lin Ming. Saat Lin Ming memasuki sungai energi asal api, dia kehilangan semua waktu. Membakar panas, ini sebenarnya adalah pergerakan energi asal api. Semakin cepat energi ini mengalir, semakin besar dampaknya, dan semakin tinggi suhunya. Jika aku bisa menstimulasi situasi yang sama dengan esensi sejati, maka kekuatan api juga akan meningkat. Ini adalah bagian dari kebenaran yang Lin Ming sadari sebelumnya. Tetapi sekarang, sambil duduk bermeditasi, pemahamannya tentang kebenaran ini menjadi lebih dalam. Lin Ming tidak tahu berapa lama dia duduk bermeditasi. Tombak komet ungu sepertinya keluar dari cincin spasial seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri. Energi asal api diaduk oleh pohon parasol api suci, menyala dengan cemerlang. Tombak ditembakkan berulang kali. Energi asal api mengalir ke segala arah dari tubuh Lin Ming, menyatu menjadi tombak komet ungu.
Dengan dukungan pohon parasol api suci, kekuatannya tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah menyentuh ambang gerbang penyembuhan, daya tahan Lin Ming telah meningkat pesat, dia hampir tidak merasa lelah. Dia tidak tahu berapa lama dia menari dengan tombaknya, tapi perlahan, seiring berjalannya waktu, pemahaman dan pemahaman meresap ke dalam hatinya. Jika aku bisa menggabungkan konsep api dengan seni halberd yang hebat, akan seperti apa jadinya? Jika aku bisa menggabungkan konsep api dan konsep guntur bersama-sama, lalu menuangkannya ke dalam seni halberd yang hebat, akan seperti apa jadinya nanti? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, hatinya tergerak. Dia tidak sabar ingin mengujinya. Menggabungkan salah satu dari 5 elemen konsep bersama-sama sangatlah sulit. Ini karena biasanya, seorang seniman bela diri hanya memiliki satu jenis fisik. Seniman bela diri dengan atribut ganda hampir semuanya lenyap. Bahkan jika mereka memiliki tubuh dengan atribut ganda, tidaklah mudah jika mereka ingin menggabungkan konsep bersama-sama. Tapi Lin Ming memiliki benih dewa sesat di dalam dirinya dan kompatibilitas fusi bawaannya dengan guntur dan api mencapai tingkat yang mengerikan. Karena itu, ketidakmungkinan ini bisa menjadi suatu kemungkinan. Jika dia hanya menggabungkan konsep api ke dalam tombaknya, maka dia akan mampu membuat gerakan yang levelnya sama dengan Chasing Thunder. Tapi jika dia menggabungkan kekuatan guntur dan api, maka dia secara alami akan mampu menciptakan kemampuan yang lebih kuat. Seseorang hanya perlu mengingat Thunderfire Annihilation untuk mengetahui hal ini. Namun, penghancuran api petir hanyalah penerapan api petir yang paling biadab dan primitif. Setiap kali Lin Ming menggunakannya, itu akan mengkonsumsi sejumlah besar esensi sejati. Faktanya, ketika Thunderfire Annihilation meledak, sebagian besar energinya terbuang sia-sia. Energi ini berubah menjadi gelombang kejut yang melesat ke segala arah. Tapi, jumlah yang benar-benar menyerang musuh hanyalah sebagian kecil dari total kekuatan. Menggunakan Thunderfire Annihilation hanya sekali saja akan memakan setidaknya 40 hingga 50% cadangan esensi sejati Lin Ming. Ini juga alasan Lin Ming tidak berani gegabah menggunakan Thunderfire Annihilation. Dia hanya bisa menunggu sampai pertarungan mencapai puncaknya sebelum menggunakannya sebagai kemampuan akhir terakhir. Jika tidak, jika serangan ini gagal, dia akan jatuh ke dalam posisi yang sangat berbahaya dan pasif. Tapi, jika dia bisa menggabungkan konsep guntur dan api ke dalam tombaknya, maka semua itu tidak akan menjadi masalah. Ini adalah penerapan petir pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Itu adalah penggunaan yang jauh lebih pintar dan indah daripada Thunderfire Annihilation yang primitif. Jika dia bisa menggunakan kemampuan ini, dia bahkan mungkin bisa menyingkirkan Thunderfire Annihilation di masa depan. Lin Ming melihat tombak komet ungu di tangannya. Tombak komet ungu ini dibuat dari gabungan bambu roh listrik valet dan pohon parasol api suci, keduanya merupakan harta karun tingkat tinggi di bumi. Dia telah memperoleh tombak ini sejak lama, tetapi karena keterbatasan dalam budidayanya, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal dan membiarkannya bersinar. Tapi sekaranglah waktunya. Dengan tombak ini, dia bisa meningkatkan kekuatan guntur dan api secara bersamaan, menggabungkan keduanya. Seolah-olah surga sendiri membantunya memadukan api dan guntur. Great Desolate Halberd Art adalah gaya yang diciptakan oleh Kaisar Iblis dan itu paling cocok untuknya. Jika aku menggunakannya, maka kekuatannya akan sangat melemah. Meski begitu, aku telah memahami banyak kebenaran dari seni halberd yang hebat. Saya telah memahami kekuatan memutar, kekuatan daya tarik, konsep ruang, konsep waktu, dan selain itu, karena saya mengembangkan seni halberd yang hebat, kultivasi saya sendiri telah meningkat pesat. Tetapi teknik orang lain tetaplah teknik mereka sendiri, mereka tidak akan sepenuhnya cocok untukku. Aku akan mengambil seni halberd yang hebat sebagai fondasiku dan menggabungkannya dengan kekuatan dewa sesat, menciptakan gaya yang menjadi milik jalur seni bela diriku sendiri. Ketika Lin Ming membuat keputusan ini, dia tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah melangkah ke jalur menjadi master seni bela diri sejati. Di alam para dewa, sejak zaman kuno, para seniman bela diri yang benar-benar bisa mendekati puncak seni bela diri semuanya telah mengukir jalannya sendiri, menciptakan jalan seni bela diri mereka sendiri. Misalnya saja, tetua tertinggi yang pertama kali menciptakan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, melakukannya dengan menyaksikan pertarungan sengit antara Raja Wali bersayap emas dan naga sejati. Kemudian, dengan menggunakan pengasingan tertutup selama 60 tahun, dia akhirnya menciptakan bentuk dasar Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Namun, sejak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, jatuh ke tangan Lin Ming, kecepatannya sangat berkurang dari potensi penuhnya. Hal ini disebabkan terbatasnya pemahaman Lin Ming tentang konsep serta teknik gerakan ini tidak sepenuhnya cocok untuknya. Meniru orang lain selalu berarti seseorang mencapai ujung sungai itu. Para seniman bela diri dari benua tumpahan langit telah mempertahankan warisan dan warisan yang ditinggalkan nenek moyang mereka, menganggapnya sebagai harta paling berharga dan berharga. Namun tanpa evolusi, warisan-warisan ini perlahan-lahan akan menurun, memudar dan merosot menjadi sesuatu yang lebih rendah kualitasnya. Ini juga merupakan alasan mengapa warisan tanah suci benua tumbuhan langit biasanya bertahan selama 10.000 hingga 20.000 tahun. Namun, di alam para dewa, tanah suci yang sebenarnya memiliki warisan yang bertahan selama 1 juta tahun, atau bahkan beberapa juta tahun. Ini karena mereka semua memiliki bakat yang tiada taraf di generasinya.
Mereka adalah makhluk angkuh, arogan, dan agung yang dapat mengukir jalur seni bela diri mereka sendiri, membangun masa depan yang lebih cemerlang melalui landasan yang diletakkan oleh para pendahulu mereka. Melalui ini, warisan tanah suci ini bisa melonjak ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, kita tidak bisa menyalahkan seniman bela diri dari benua tumpahan langit karena berpikiran sempit. Untuk membangun seni bela diri sendiri sangatlah jauh, terlalu sulit. Bahkan jika seseorang melakukannya, menciptakan sesuatu pada tingkat kekuatan akasia ilahi, atau metode budidaya inferior lainnya, itu tetap tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh para elit heroik muda dari alam para dewa, dan keunikan mereka, keuntungan, lingkungan. Awalnya, dengan budidaya dan lingkungan pertumbuhan Lin Ming, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia bisa menciptakan seni bela diri sendiri. Tapi Lin Ming memiliki Magic Cube, dan Magic Cube memiliki persediaan kenangan fragmen jiwa yang tak ada habisnya yang berisi metode budidaya, keterampilan rahasia, dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan ini sebagai dasar dan menguasai kemampuan ini melalui studinya sendiri, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kondisi Lin Ming jauh lebih baik daripada jenius manapun dari alam para dewa. Jika mantan Lin Ming dibandingkan dengan elit muda luar biasa lainnya pada masanya, maka satu-satunya keuntungannya adalah ketebalan esensi sejatinya. Dalam hal kekuatan, metode kultivasi, atau keterampilan bela diri, dia akan jauh dilampaui oleh orang lain. Saat ini Lin Ming jauh di depan talenta muda lain seusianya. Bukan hanya itu, tapi itulah perbedaan antara langit dan bumi. Lin Ming saat ini tidak berpikir sejauh itu. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menggabungkan konsep guntur dan api ke dalam tombaknya, serta menggabungkan dua metode budidaya teratas, kekuatan dewa sesat dan seni tombak sunyi hebat. Penggabungan seperti itu, bahkan jika dia hanya bisa mencobanya sedikit, akan memberikan manfaat tanpa akhir bagi Lin Ming saat ini. Siu. Di ruang kosong, cahaya tombak menyala dengan nyala api yang tak terbatas, sama menyilaukannya dengan matahari siang. Bayangan tombak semuanya terjalin bersama di tempat yang sama, membentuk jaring cahaya yang indah tanpa satu celah pun. Dalam sekejap, apinya menghilang. Energi pada tombak tiba-tiba berubah menjadi kekuatan guntur. Busur listrik tebal merayapi tombak seperti ular ungu, menari dengan liar dan gila-gilaan. Api, guruh. Kedua jenis energi ini bertukar bola-balik, semakin cepat. Kebiadaban api yang dahsyat dan kecepatan guntur yang ekstrim. Jika kedua kekuatan ini dapat digabungkan, maka seseorang dapat memperoleh kekuatan dan kecepatan serangan tertinggi. Kekuatan destruktif dari serangan ini bisa dibayangkan. Lin Ming tidak dapat menghitung hari-hari dia berlatih dan berapa kali dia telah menghabiskan esensi sejatinya, menempatkan dirinya dalam bahaya. Meski begitu, Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya akan mengeluarkan 100 kristal iblis darah bermutu tinggi dan memutar, seni halberd yang hebat, dengan seenaknya menyerap energi kaya dan vitalitas darah di dalamnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, esensi sejatinya akan bertambah, tetapi banyak energi di dalam kristal setan darah akan terbuang sia-sia. Tapi Lin Ming tidak peduli. Alasan dia menggunakan begitu banyak kristal setan darah dengan cara sekali pakai adalah untuk menghemat beberapa menit lagi untuk kembali ke kondisi puncaknya, mempertahankan sedikit pencerahan. Ini bisa dikatakan sebagai biaya untuk berlatih dengan cara ini. Setelah semua, Lin Ming telah memperoleh banyak kristal setan darah setelah membunuh Hong Song. Namun, periode wawasan ini hanya berlalu begitu saja. Jika dia melewatkannya sekali, lalu siapa yang tahu kapan waktu berikutnya. Begitulah, praktik gila ini berlangsung selama beberapa bulan. Serangan tombak Lin Ming mengandung konsep guntur dan api yang melekat yang menjadi semakin prima. Tanah di bawah kakinya sudah terkoyak. Sungai energi asal api yang mengepul telah berlipat ganda lebarnya. Astaga, cahaya cemerlang melintasi langit seperti matahari terbit. Bentuk Lin Ming menghilang, terintegrasi sepenuhnya ke dalam tombak, menjadi keseluruhan organik yang lengkap. Dia seperti meteor yang menabrak ke depan. Dalam sekejap mata, puluhan mil berlalu di bawahnya. Lin Ming menabrak puncak gunung. Batuan meleleh. Sebuah lubang selebar puluhan kaki muncul di puncak gunung, melewati seluruh gunung yang tebalnya beberapa mil. Melalui lubang besar ini, orang dapat melihat pecahan batu dan tetesan lahar panas yang mengalir sepanjang lubang tersebut. Dengan menggabungkan konsep api ke dalam serangan tombak ini dan menuangkan seluruh kemauan dan vitalitas darahnya ke dalam serangan ini, dia mampu mencapai efek pada level yang mirip dengan Chasing Thunder. Lin Ming memutuskan untuk menamai langkah ini Chasing Sun. Apa yang digunakan Lin Ming beberapa saat yang lalu bukan hanya mengejar matahari, tapi serangan yang juga mengandung sedikit konsep guntur. Meski belum sepenuhnya menyatu, ia sudah mulai terbentuk. Jika dia terus meningkatkan ini, sepenuhnya mengintegrasikan konsep guntur dan api bersama-sama, maka ini akan menjadi langkah pembunuhan terkuat Lin Ming, yang melampaui pemusnahan Thunderfire. Bukan hanya itu, tapi ia tidak akan mengkonsumsi terlalu banyak esensi sejati, dan bahkan lebih jarang lagi, kecepatannya sangat cepat. Pada dasarnya mustahil untuk bertahan melawannya. Lin Ming menyingkirkan tombak komet ungu. Saat dia melihat ke arah dantiannya sendiri, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyadarinya, tetapi kultivasi saya telah mencapai puncak alam Xiantian tengah. Saya hanya melewatkan satu langkah sebelum saya bisa memasuki ranah Xiantian akhir. Dalam beberapa bulan terakhir latihan, manfaat yang saya peroleh terlalu besar. Bab 574, Alam Xiantian akhir.
Di lantai 4 menara Sky Split, di aula yang didekorasi dengan mewah, 3 pria berjubah berdiri di sana. Mereka sedang menonton cakram susunan pertempuran di depan mereka. Di atas disarai mengulangi seluruh pertarungan Lin Ming dan Hong Song. Ketiga orang ini adalah ketua tertinggi menara pencakar langit. Dalam pertempuran terakhir, Lin Ming telah menunjukkan Chasing Thunder, menggunakan skill ini untuk langsung membunuh Hong Song. Melihat pemandangan ini, bahkan para ketua tertinggi duniawi ini menarik napas dingin. Hong Song juga meninggal. Kekuatannya dapat masuk peringkat 30 besar menara Sky Split. Menurut ini, kekuatan Lin Ming harus berada di peringkat setidaknya di pertengahan 20-an. Namun, saya masih merasa dia menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Jika ini benar, maka kekuatannya harus berada di peringkat 20 besar. Pemuda ini terlalu menakutkan. Baginya untuk memiliki kultivasi dan kekuatan pada usia ini, dia benar-benar merupakan talenta tingkat kaisar tingkat atas. Di antara 3 ketua tertinggi bersayap 10, ketua tertinggi Sengong lah yang berbicara. Dialah yang mengatur pertarungan Hong Song melawan Lin Ming. Dia mengira Hong Song akan cukup untuk menanganinya, tetapi dia tidak membayangkan hasilnya akan seperti ini. Kami sudah melakukan upaya kami. Kita tidak bisa menghentikannya bangkit lagi. Menurut peraturan Sky Split Tower sendiri, mustahil bagi kami untuk mengatur seseorang di 10 besar sebagai lawannya. Jika demikian, maka kita hanya bisa menunggu sampai Lin Ming berkembang ke level bintang 7 setan surgawi dan kemudian meletakkan kartu kita bersamanya. Dia bisa tunduk pada kita, atau dia bisa meninggalkan menara Sky Split. Dia harus cukup pintar untuk mengetahui pilihan apa yang harus diambil. Menara Sky Split tidak menghentikan seniman bela diri jika mereka ingin pergi. Faktanya, para ketua tertinggi sangat ingin melihat para pahlawan yang tak terhentikan ini pergi. Mereka ingin para elit muda yang heroik itu bergegas pergi secepat mungkin. Jika mereka tinggal di menara Sky Split, maka para ketua tertinggi akan kesulitan tidur dengan tenang. Kenapa manusia mau berjanji pada kita? Hati dan rasnya sangat berbeda dari kita. Lin Ming ini bisa meninggalkan menara Sky Split atau mati. Orang yang berbicara adalah ketua tertinggi Im. Dia adalah bos Kai Yang, ketua tertinggi Heian. Heian, sebaiknya kamu tidak berpikiran gelap. Tidak apa-apa jika kamu membunuh di panggung arena, tapi jika kamu berani membunuhnya maka kamu akan melanggar keuntungan kami. Kalian pasti tahu kalau ada beberapa monster tua yang sudah menjadi iblis surgawi bersayap 12 di menara Sky Split sebelum berangkat. Setelah pergi, mereka bahkan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Orang-orang ini dapat mengabaikan kutukan aneh dari stepa pembantaian darah dan memasuki kembali negeri ini. Di antara mereka adalah Kaisar Perang ke-8. Dia adalah manusia. Awalnya ketika dia melewati tahap ke-8 penghancuran kehidupan dan mencapai Laut Ilahi, dia juga seseorang yang memahami hukum ruang dan waktu. Karena itu, kekuatan tempurnya jauh melampaui penatua tertinggi pada levelnya, inilah mengapa dia diberi gelar Kaisar Perang ke-8. Jika dia memutuskan untuk kembali ke stepa pembantaian darah, apalagi kita, bahkan Master Menara-Menara Pencakar Langit Kutub pun tidak ada apa-apanya di hadapannya. Faktanya, bahkan Stepa Master dari 12 menara Sky Split kemungkinan besar bukan tandingannya. Di Stepa Pembantaian Darah, karena kutukan misterius yang merembes ke negeri ini, seorang seniman bela diri yang kekuatannya mencapai Raja Iblis tingkat atas, atau mungkin 1 atau 2 tahap penghancuran kehidupan, tidak akan berani menginjakan kaki di Stepa Pembantaian Darah. Ini karena mereka takut mati karena kutukan ini. Tidak perlu menyebutkan Kaisar Iblis atau penguasa Laut Ilahi. Jika mereka datang ke Blood Slaughter Steppes, maka mereka pasti akan binasa. Tapi, ada satu pengecualian. Ini adalah seniman bela diri yang menjadi iblis surgawi bersayap 12 di dalam Blood Slaughter Stepa. Orang-orang ini tampaknya telah mendapatkan pengakuan atas kekuatan mistik yang tersembunyi di dalam Blood Slaughter Steppes, dan dengan demikian akan memiliki kualifikasi untuk masuk kembali ke Blood Slaughter Steppes. Beberapa tahun terakhir ini, Sky Split Tower telah bekerja keras untuk menghentikan perkembangan bakat. Begitu seorang seniman bela diri menjadi iblis surgawi bersayap 8, mereka akan mulai memperhatikannya. Mereka dapat memilih untuk menyerah, atau memilih untuk keluar. Tidak ada pilihan ketiga. Jika mereka memilih untuk tunduk, maka ada harapan kecil mereka bisa menjadi iblis surgawi bersayap 10. Bagi mereka, 10 sayap sudah menjadi batasnya. Memikirkan untuk mendapatkan 12 sayap hanyalah omong kosong bodoh. Tentu saja, menara Sky Split juga mempunyai keuntungan tersendiri. Di luar panggung, mereka tidak akan membunuh seniman bela diri secara diam-diam. Mereka juga tidak akan mengatur pertempuran yang fatal bagi seniman bela diri. Ini karena mereka takut menyinggung sekte besar dan tanah suci yang paling kuno. Bagi kekuatan besar ini, intrik menara Sky Split bukanlah rahasia. Selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit tanah suci yang menyulitkan menara Sky Split. Mereka akan mengirim murid-murid muda mereka ke menara Sky Split untuk mendapatkan pengalaman, dan begitu mereka menjadi iblis surgawi bersayap 8, atau bahkan iblis surgawi bersayap 10, maka tanah suci ini akan memanggil murid-murid mereka untuk berangkat. Dengan cara ini, setiap orang mengetahui peran mereka dan hidup berdampingan secara harmonis. Adapun murid-murid mereka, jika mereka mati dalam proses petualangan normal, maka mereka hanya bisa dianggap terlalu biasa-biasa saja. Tanah suci ini tidak akan melakukan sesuatu yang membosankan atau menyusahkan seperti membalas dendam pada menara Sky Split atau para pembunuh mereka. Bagaimanapun, menara Sky Split adalah medan perang. Hidup dan mati di sini semua bergantung pada kemampuannya sendiri.
Karena mereka datang ke Blood Slaughter Steppes, maka mereka secara alami harus siap secara mental untuk kematian mereka. Saat Kaisar Perang ke-8 disebutkan, raut wajah ketua tertinggi Heian berubah. Dia hanyalah iblis surgawi bersayap 10. Di hadapan Kaisar Perang ke-8 yang termasyur, dia tidak lebih dari seekor semut. Apa yang ingin kamu katakan, Sengong? Apakah menurutmu anak laki-laki ini ada hubungannya dengan Kaisar Perang ke-8? Aku tidak mengatakan itu, tapi, dia dan Kaisar Perang ke-8 sama-sama memiliki talenta tingkat Kaisar atas, dan mereka berdua memahami hukum ruang dan waktu. Ini membuatku berpikir mereka mungkin berhubungan satu sama lain. Bukan hanya itu, tapi bukankah menurut Anda langkah terakhir yang dia gunakan untuk membunuh Hong Song sangat cerdik? Sepertinya itu dibuat hanya untuk Lin Ming. Kemampuan semacam ini tidak mungkin diciptakan sendiri oleh Lin Ming. Jika demikian, maka dia harus memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang bekerja di belakang layar untuknya. Saya benar-benar tidak percaya akan ada orang jenius di dunia ini. Kata ketua tertinggi Sengong dengan lesu. Biasanya, hanya gaya yang diciptakan sendiri atau keterampilan yang disesuaikan yang mampu menampilkan kekuatan terkuat. Sengong tidak berpikir bahwa Lin Ming mampu menciptakan tekniknya sendiri. Langkah ini pasti dirancang oleh orang lain untuknya. Ketua tertinggi Heian terdiam. Pada saat ini, ketua tertinggi Sengong berkata lagi, ketika Lin Ming berada di lantai 2, saya menyelidiki dan menemukan bahwa dia menyewa cakram susunan pertempuran Kaisar Perang ke-8. Jika Lin Ming benar-benar murid Kaisar Perang ke-8, maka masuk akal jika dia tidak perlu melihat cakram susunan pertempuran Kaisar ke-8. Ada satu kemungkinan, dan itu adalah Lin Ming ingin melihat eksploitasi gemilang tuannya di masa lalu. Namun, ini masih tidak menjelaskan apapun. Saya mengerti. Ketua tertinggi Heian terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, kalau begitu, aku akan membiarkannya tumbuh. Tapi, ketika dia menjadi iblis surgawi bersayap 8, dia harus pergi. Kalau tidak, aku akan menggunakan aturan menara Sky Split untuk membunuhnya. Ini juga tidak akan sulit. Dengan cara ini, bahkan jika dia berhubungan dengan Kaisar Perang ke-8, dia tetap tidak bisa mengatakan apa-apa. Latihan berlalu tanpa mengenal waktu. Di area praktik konsep api, waktu berlalu hari demi hari. Tanpa menyadarinya, ulang tahun ke-19 Lin Ming telah berlalu. Kultivasinya semakin mendekati titik puncak alam Xiantian akhir. Adapun perpaduan konsep api dan konsep guntur juga terus ditingkatkan. Saya bertanya-tanya sudah berapa lama saya berada di area latihan konsep api. Pemahaman saya tentang konsep api cukup mendalam, tetapi sekarang, saya merasa pemahaman saya tentang konsep guntur kurang, yang menyebabkan masalah dalam menggabungkan kedua konsep ini. Saya harus kembali ke area latihan konsep guntur dan lihatlah. Mungkin saya bisa membuat terobosan di sana. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia meninggalkan area latihan konsep api dan tiba di kantor pendaftaran area latihan. Di kantor pendaftaran area latihan, pria parubaya itu melirik Lin Ming dan dengan santai berkata, Lin Ming, kamu sudah tinggal di area latihan konsep api selama 95 hari. Saat ini, Anda berhutang budi. Jika Anda terus pergi ke area latihan, lalu jika Anda tinggal di sana selama 25 hari atau lebih, maka Anda akan mengumpulkan pertandingan lain yang harus Anda selesaikan. Pada saat itu, Anda harus menyelesaikan 2 pertandingan berturut-turut. Pikirkan baik-baik. Saya mengerti. Saya memilih untuk terus berlatih. Hehe, kamu punya nyali, nak. Pria parubaya mengambil token untuk memasuki area latihan konsep guntur dan menyerahkannya kepada Lin Ming. 1 titik pembantaian dan 20 kristal setan darah bermutu tinggi setiap 10 hari. Anda masih memiliki 15 poin pembantaian. Anda bisa berlatih selama 3 bulan lagi, tetapi setelah itu Anda harus keluar. Lin Ming diam-diam tercengang. Ketika dia berada di lantai 2 dia telah memperoleh 40 poin pembantaian, dan setelah membunuh Hong Song, dia mendapatkan 10 poin lagi dengan total 50 poin pembantaian. 50 titik penyembelihan ini, ketika dia berkultivasi di lantai 3 selama setengah tahun, dia telah menghabiskan sebagiannya. Setelah mencapai lantai 3 dan berlatih selama lebih dari 5 bulan di area latihan konsep, dia menghabiskan lebih banyak uang. Saat ini, ia hanya memiliki sisa 15. Dia telah mendapatkan banyak poin pembantaian tetapi masih merasa kewalahan. Jika demikian, maka situasi orang lain bisa dibayangkan. Jika orang lain hanyut di lantai 3 menara Sky Split dan hanya bertanding dengan teman tanpa saling membunuh, maka tidak ada gunanya tinggal di menara Sky Split. Ini karena jika seseorang dikalahkan sekali saja, maka kemenangan beruntun mereka akan hancur dan mereka juga akan kehilangan sebagian besar tato iblis surgawi mereka. Jika memang demikian, maka akan lebih baik jika meninggalkan Blood Slaughter Steppes dan pergi bertualang di luar. Jika seseorang tidak memiliki titik pembantaian di menara Sky Split, maka sumber daya yang tersedia tidak akan berguna. Ini juga alasan mengapa Mukgu tidak mau mengorbankan poin pembantaian apapun. Lin Ming mengeluarkan 100 kristal setan darah bermutu tinggi dari cincin spasialnya dan mendorongnya ke arah pria parubaya. Ini cukup untuk menjadwalkan area latihan selama 50 hari. Setelah membunuh orang lain dan mengambil kekayaan mereka, Lin Ming tidak kekurangan kristal setan darah. Setelah dupa waktu, Lin Ming tiba di area latihan konsep guntur lagi. Ini adalah ruang ungu seperti mimpi. Dibandingkan dengan area latihan konsep api, pemandangan di sini jauh lebih lembut dan indah.
Gunung-gunung besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Berbagai jenis tanaman spiritual bermekaran. Di bawah kubah langit yang tak berujung, sungai cahaya biru yang aneh tampak sangat mempesona. Namun, di balik keindahan ini terdapat energi asal guntur yang kejam dan brutal. Sungai cahaya biru yang damai itu sebenarnya murni terdiri dari energi asal guntur. Lin Ming tidak mengeluarkan tombaknya atau mencoba menggabungkan konsep. Sebaliknya, dengan hati yang tenang dan tangan terbuka lebar, dia tergantung di udara. Esensi sejatinya sebagai timah, dia menggerakkan energi asal guntur yang gila antara langit dan bumi. Energi ini jatuh ke tubuh Lin Ming dalam aliran deras tanpa jeda. Karena dia tidak memotong rambutnya selama 1,5 tahun terakhir, rambut Lin Ming menjuntai ke pinggangnya, dengan ceroboh menari di udara di bawah badai petir yang ganas ini, berubah menjadi warna ungu kebiruan. Pada saat ini, Lin Ming mengesampingkan semua gangguan. Di dalam hatinya, dia menyadari kekuatan guntur, ini adalah usahanya untuk akhirnya memadukan konsep guntur dan api. Tapi sekarang, dalam dantian Lin Ming, topan esensi sejati di sana juga terus menyusut. Setelah melewati hari-hari tanpa mimpi, dia akhirnya membuat langkah terakhir melewati ranah Xiantian tengah, melangkah ke ranah Xiantian akhir. Dalam banyak kasus, ketika seseorang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam berikutnya, mereka seringkali menemui hambatan. Namun tanpa disadari, melalui meditasi mereka dan semua pengalaman yang mereka kumpulkan sepanjang waktu, dan semua pertempuran yang mereka lakukan, hal ini akan memungkinkan mereka untuk secara tidak sengaja menerobos belenggu dan melangkah ke tahap berikutnya dalam kultivasi mereka. Inilah alasan mengapa begitu banyak seniman bela diri yang berpetualang, bertarung, dan mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Siklon esensi sejati terkompresi. Setelah mencapai ranah Xiantian akhir, perpaduan konsep guntur dan api juga telah mencapai tahap kesuksesan besar. Selama waktu ini Lin Ming mengasingkan diri secara tertutup, kekuatannya telah meningkat pesat. Bab 575, Lambang Penghentian. 1 bulan kemudian, sudah setengah tahun sejak Lin Ming memasuki lantai 3 menara Sky Split. Di dalam ruang terbuka area latihan konsep guntur, seorang pemuda berdiri di sana. Dada bagian atasnya telanjang, dan rambut panjangnya tergerai hingga pinggang. Aura samar yang mengesankan terpancar dari antara alisnya, tetapi saat dia membuka matanya, semburan cahaya melintas di dalamnya seperti sambaran petir. Di antara alisnya ada tanda api yang samar. Tampaknya seperti bekas luka, tetapi ketika seseorang melihatnya, hal itu membuat seseorang merasa khawatir, seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencengkeramnya. Begitu pria parubaya yang bertanggung jawab di kantor pendaftaran melihat Lin Ming masuk, hatinya melonjak. Latihan saya telah berakhir, silakan daftarkan, kata Lin Ming. Oh, oke, bagus. Pria parubaya itu merespons sambil dengan cepat mengeluarkan slip giok. Dia memverifikasi pendaftaran dan kemudian mengembalikan deposit Lin Ming. Sebagai salah satu diaken menara Sky Split, budidaya pria parubaya ini berada di ranah Hautian akhir. Tapi, saat dia melakukan kontak dengan Lin Ming, anehnya dia merasakan tekanan besar menyelimuti dirinya. Ini adalah pengembalian 40 kristal setan darah bermutu tinggi. Lin Ming melirik dan menerimanya. Yah, ada juga masalah lain, tentang jadwal pertandinganmu baru-baru ini. Pria parubaya itu mengeluarkan slip giok lain dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Lin Ming. Lin Ming menenggelamkan akal sehatnya ke dalam. Di dalam slip giok ini ada material lawannya. Satu sudah diatur 2 bulan lalu, dan satu lagi baru saja dilakukan. Dari 2 orang tersebut, kekuatan satu orang berada di peringkat 17, dan yang lainnya berada di peringkat 12. Yan Hu, puncak iblis surgawi bersayap 6, 122 kemenangan beruntun. Ming Sun, puncak iblis surgawi bersayap 6, 133 kemenangan beruntun. Lin Ming memikirkan keduanya. Menurut aturan Sky Split Tower, dia harus menerima 2 pertandingan ini secara terus-menerus. Keduanya adalah seniman bela diri yang berhasil mengumpulkan kemenangan beruntun lebih dari 100. Tentu saja, di menara Sky Split, ketika seseorang membunuh orang lain, mereka memperoleh setidaknya 10 kemenangan beruntun. Jika tidak, mustahil untuk memenangkan 100 kemenangan di menara tersebut. Bidang. Pria parubaya itu memandang Lin Ming dan berkata dengan suara rendah, Tuan Lin, jika Anda dapat membunuh seorang seniman bela diri dengan kemenangan beruntun 100 kemenangan, Anda akan mendapatkan lambang penghentian. Karena perubahan temperamen dan aura Lin Ming, pria parubaya ini secara tidak sadar menjadi menghormati Lin Ming. Dibandingkan pertama kali dia melihat Lin Ming, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Oh, apakah ini cara seseorang mendapatkan emblem terminasi? Ketika Lin Ming berada di lantai pertama, dia sudah mendengar tentang Termination Emblem. Di antara emblem yang bisa diperoleh, itu memberikan salah satu hadiah yang lebih tinggi. Hati Lin Ming bergerak. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan titik pembantaian. Berapa banyak poin penyembelihan yang akan saya terima untuk emblem terminasi? 50 poin pembantaian. Selain itu, setelah mendapatkan Termination Emblem, Anda akan menerima otoritas yang lebih tinggi, memungkinkan Anda mengakses lebih banyak area latihan di Sky Split Tower. Mata Lin Ming cerah. Area latihan apa lagi yang ada di Sky Split Tower? Ini, ketika Lord Lin mendapatkan emblem penghentian maka kamu akan diberitahukan. Untuk saat ini, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu, jadi aku harus permisi.
Aku mengerti. Lin Ming mengangguk. Adapun untuk mendapatkan emblem penghentian ini, dia tidak pernah meragukan dirinya sendiri. Jam berapa pertandinganku? Besok, keduanya akan berada di area yang sama. Saya mendoakan yang terbaik bagi Tuan Lin. Titik. Dari lantai 1 hingga lantai 3, setiap lantai menjadi semakin sepi dan sepi semakin jauh ke atas. Di lantai 1, arena yang mampu menampung puluhan ribu orang hampir penuh setiap harinya. Ada sorak-sorai, teriakan tak berujung, teriakan, tangisan, dan orang-orang bertingkah gila di mana-mana. Selama seseorang membayar Blood Demon Crystal tingkat menengah maka mereka akan bisa memasuki lantai pertama. Banyak dari individu-individu ini bukanlah penantang atau bahkan elit muda. Mereka berkumpul di sana semata-mata karena mereka senang melihat permainan pembunuhan ini. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa arena bela diri di lantai pertama adalah pesta pembantaian yang tidak ada habisnya. Sedangkan untuk arena bela diri di lantai 2 hanya mampu menampung sekitar 8.000 orang. Penontonnya hampir semuanya adalah penantang dan mereka jauh lebih terkendali dibandingkan orang-orang di lantai pertama. Seringkali mereka menonton pertandingan dengan tenang, mereka tidak akan berteriak-teriak. Sedangkan untuk lantai 3, bahkan lebih sepi. Arena bela diri hanya bisa menampung beberapa ribu orang saja. Penonton setiap hari berjumlah beberapa lusin orang. Dalam satu hari sering kali hanya ada beberapa pertandingan, sehingga sebagian besar waktu arena bela diri di lantai 3 kosong. Namun hari ini, arena bela diri di lantai 3 mengalami kejutan langka yang hanya dihadiri lebih dari 100 orang. Harus diketahui bahwa lantai 3 hanya memiliki sekitar 300 hingga 400 penantang. Ini berarti hampir sepertiga seniman bela diri di lantai 3 telah tiba di arena bela diri. Ada banyak di antara mereka yang bahkan mengakhiri budidaya tertutup mereka lebih awal untuk bergegas ke sini. Biasanya, hanya seseorang yang setenar bintang 7 iblis surgawi atau sosok yang sama terkenalnya yang akan membangkitkan minat terhadap pertandingan tersebut. Tapi, orang yang berjalan di atas panggung hari ini hanyalah satu manusia, Lin Ming. Meskipun Lin Ming adalah bakat yang luar biasa, dia masih pendatang baru, tidak banyak orang yang terlalu peduli padanya. Namun pada pertandingan pertamanya dia telah membalikkan ekspektasi semua orang dan membunuh Hong Zhong, seseorang yang berada di peringkat 30 hingga 40 di lantai 3. Bakat yang ia ungkapkan telah mengagetkan dan menakuti semua orang yang hadir. Bagi pendatang baru, mencapai tingkat kesuksesan seperti ini sungguh tidak normal. Dengan demikian, Lin Ming secara alami menjadi perhatian semua orang. Terutama hari ini, dia akan terus bertarung dalam 2 pertandingan tanpa istirahat. Tapi dua lawan Lin Ming, Yan Hu dan Ming Sun, bukanlah penantang biasa. Mereka berdua berada di peringkat 20 besar lantai 3 menara Sky Split. Hari ini, bahkan ada banyak 10 master teratas lantai 3 yang datang. Tanpa ragu, Lin Ming pasti akan menjadi saingan kuat mereka. Mereka tentu saja harus berhati-hati dan mengamatinya. Mukgu juga termasuk di antara kelompok itu. Jumlah manusia di lantai 3 tidak melebihi 2 digit. Mukgu tampak sangat biasa dan polos saat dia berbaur di tengah kerumunan. Saat Mukgu melihat Lin Ming dengan tenang muncul di tepi panggung arena, dia tidak tahu kenapa tapi dia merasakan pikirannya melonjak. Dia merasa bahwa dia semakin tidak memahami Lin Ming. Melihat kembali ke pertama kalinya dia bertemu Lin Ming di perbatasan luar stepa pembantaian darah dan bahkan agak mengancamnya, dia merasa bahwa tindakannya hanya menggelikan. Tapi pada saat itu, Lin Ming benar-benar belum sekuat dia sekarang. Kecepatan kemajuannya sangat mengerikan. Mukgu tidak bisa tidak mengagumi fakta ini. Pertandingan pertama, Lin Ming melawan Yan Hu. Wasit mengumumkan dengan lantang di panggung arena. Yan Hu adalah seorang Goliat, dia bahkan satu kepala lebih tinggi dari Suemen. Bagi semua orang, dia seperti menara besi raksasa. Senjatanya adalah palu godam yang hebat. Beratnya hampir 100.000 jin. Dengan raungan nyaring, Yan Hu melompat ke panggung arena. Seluruh lantai berguncang karena benturan. Yan Hu bahkan tidak memiliki sedikitpun rasa jijik terhadap Lin Ming. Raungan seperti itu tampak seperti perilaku kasar orang barbar, tapi sebenarnya itu adalah jenis keterampilan bela diri raungan perang Goliat. Itu digunakan untuk meningkatkan aura dan kekuatan tempur seseorang. Yan Hu benar-benar serius. Dia telah menganggap Lin Ming sebagai musuh besar. Ini normal. Lin Ming menunjukkan kekuatan yang setara dengan penantang peringkat 30 teratas, tapi siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang masih dia sembunyikan. Mungkin Yan Hu akan kalah. Seorang penantang berkata, sangat yakin pada dirinya sendiri. Dari para penantang di lantai 3, tidak ada satupun dari mereka yang berani meremehkan Lin Ming lagi. Lin Ming mungkin berusia awal 20-an, namun dia sudah memiliki tingkat kekuatan ini. Dalam beberapa dekade lagi, dia akan menjadi lebih menakutkan. Jangan meremehkan Yan Hu juga. Yan Hu tidak terlalu buruk. Kekuatannya mungkin bisa menduduki peringkat ke-17 atau ke-18. Para seniman bela diri yang bisa memasuki lantai 3 menara Sky Split dan mencapai 20 besar bukanlah jenius biasa di generasi mereka. Bukan hanya itu, Yan Hu paling unggul dalam memahami kekuatan esoteris bumi. Kekuatannya terletak pada kemampuan bertahannya. Langkah terakhir Lin Ming mungkin adalah mengejar guntur. Itu adalah serangan dengan kecepatan dan kekuatan serangan yang mencapai batasnya. Di sini, itu akan menjadi tombak paling tajam melawan perisai terkeras. Masih terlalu dini untuk menilai siapa yang akan menang. Ini akan menjadi pertandingan sengit antara dua lawan yang setara. Titik.
Lin Ming memegang tombaknya, ujungnya menunjuk ke arah tempat Yan Hu berdiri. Meskipun dia hanya berdiri di sana, aura yang dia keluarkan seperti tombak harta karun yang tiada taranya. Tombak ini bisa menembus semuanya, tak terbendung dan tak terkalahkan. Saat Lin Ming mencapai tingkat ini, auranya yang mengesankan tidak lagi menjadi bidang tekanan. Sebaliknya, hal itu bisa terwujud menjadi esensi. Aura Lin Ming seperti tombak yang menembus dadamu, sangat tajam. Adapun aura Yan Hu, seperti gunung yang berat dan serius. Saat aura mereka berbenturan, seseorang dapat dengan jelas mendengar suara aura Yan Hu yang hampir tertembus. Tekanan tak terlihat menekan tubuh Yan Hu. Wajahnya muram dan bermartabat, dia mengalami situasi yang fatal. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi tahun-tahun ini, jumlah pembangkit tenaga listrik di lantai 3 yang mati di tangan saya telah mencapai 2 digit. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan tempur pamungkas saya. Saat Yan Hu berbicara di sini, dia meledak dengan suara gemuruh. Seluruh otot di tubuhnya tiba-tiba mulai naik, pembuluh darahnya berputar seperti cacing biru. Sama seperti Fei yang memiliki tubuh pertempuran Raja Fei, Goliath juga dapat memperoleh kekuatan dari garis keturunan mereka dan menggunakannya untuk keuntungan mereka, suatu bentuk pertarungan unik yang hanya mereka miliki. Saat Yan Hu memasuki bentuk pertarungannya, auranya melonjak ke langit, langsung mendorong kembali aura tajam dan mengesankan Lin Ming. Arti bumi, pertahanan mutlak. Esensi iblis atribut bumi berkumpul di sekitar Yan Hu, berubah menjadi gelombang tanah yang tebal, terus bergulir dan meluncur, memberikan perasaan menindas. Hehe, dari segi kekuatan, saya hanya bisa menduduki peringkat 17 atau 18 di lantai 3. Tapi dalam hal kekuatan pertahanan, saya yakin saya tidak akan kalah dari siapapun. Sementara Anda menghabiskan waktu Anda secara tertutup untuk memahami konsep Anda, saya tidak berdiam diri. Saya juga menghabiskan 3 bulan penuh untuk memahami konsep bumi dan menghabiskan total 9 titik pembantaian. Dengan harga ini, pemahamanku tentang konsep bumi meningkat 1 langkah lagi, dan kemampuan bertahanku benar-benar telah mencapai tahap kesuksesan besar. Dengan kecepatan dan waktu respons saya tahu mustahil bagi saya untuk menghindari gerakan Anda itu. Tetapi jika saya tidak bisa maka saya akan memblokirnya saja, betapa sulitnya itu. Yan Hu sudah mengetahui langkah mematikan Lin Ming, mengejar guntur. Dengan keunggulan itu, dia sudah merencanakan sejak awal untuk tidak menyerang. Sebaliknya, dia akan menghabiskan segalanya untuk pembelaannya. Dalam hal kemampuan bertahan, konsep bumi adalah yang paling kuat di antara 5 elemen. Yang disebut pertahanan mutlak ini sepertinya, di arena, mata seniman bela diri peringkat 10 teratas berbinar. Pertahanan Yan Hu bukan sekedar akumulasi energi asal bumi, namun mengandung fluktuasi yang sangat tenang dan stabil, ini jelas merupakan penerapan hukum bumi. Jika dia tidak salah, fluktuasi ini memiliki kemampuan untuk meredakan serangan. Tampaknya Yan Hu benar-benar telah bekerja keras pada konsep bumi selama beberapa bulan terakhir ini untuk mempersiapkannya. Dia cukup pintar, dia cukup tahu bahwa kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Sebaliknya, dengan latihannya selama beberapa bulan, dia berencana menggunakan kemampuan pertahanan absolutnya untuk bertemu Lin Ming dalam serangan langsung. Kemampuan bertahan Yan Hu tidak bisa diabaikan. Saya tidak tahu apakah Chasing Thunder Lin Ming dapat menghancurkan pertahanan ini, tetapi jika dia tidak bisa maka dia akan berada dalam situasi berbahaya. Memang benar bahwa Chasing Thunder milik Lin Ming sangat kuat, tetapi gerakan membunuh yang hebat seperti ini harus menghabiskan banyak kekuatan. Di sisi lain, pertahanan absolut Han Yu tidak banyak berguna. Jika Lin Ming terus-menerus menggunakan Chasing Thunder tetapi tidak dapat membuka pertahanan ini, maka dia akan jatuh ke posisi pasif karena konsumsi esensi sejatinya yang berlebihan. Akhirnya, Yan Hu yang akan melakukan serangan balik. Para seniman bela diri di arena dapat dengan cepat menebak apa rencana Yan Hu. Taktik ini memang cerdas. Kebanyakan orang tidak mengira Yan Hu akan menang, tapi mereka juga tidak mengira dia akan membuat terobosan signifikan dalam pertahanan absolutnya. Sekarang, sepertinya sulit untuk menilai siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.